Nah, lalu di sini juga mungkin beberapa perusahaan tuh tidak bisa menerima tantangan bisnis di era zaman sekarang. Era kita kan udah digital ya, era dimana telah membawa transformasi dalam dunia bisnis, menciptakan peluang baru, sekaligus menghadirkan tantangan tak terduga. Nah, mungkin beberapa PT tersebut itu tidak bisa menerima tantangan bisnisnya, tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, tantangan bisnis apa aja yang biasa diterima di era globalisasi seperti sekarang ini? Misalnya kondisi ekonomi yang tidak stabil gitu. Tantangan bisnis global semakin kompleks dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Fluktuasi ekonomi dapat berdampak langsung pada daya beli konsumen dan biaya operasional bisnis. Lalu bisnis juga perlu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi untuk tetap bertahan dan tumbuh. Yang kedua, tantangan yang dihadapi pebisnis di era globalisasi seperti sekarang ini, ada ketersediaan sumber daya yang terbatas, lingkungan bisnis kompetitif menurut optimalisasi sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu. Nah, kayak PT GSI tadi itu tuh kan karena dia mengepres bahan baku nikel itu kan sangat benar-benar dipres banget itu ya, itu kan bahan baku PT tersebut tuh ya. Nah, karena kesediaan sumber dayanya juga terbatas, itu juga menjadi penghalang suatu PT agar berkembang gitu. Itu juga bisa menjadi penghalang PT tersebut berkembang karena sumber dayanya terbatas, bahan bakunya juga terbatas, terus tenaga kerja kita juga tenaga, misalkan kita bahan bakunya 2 ton gitu, terus biasa tenaga kerja kita memproduksi 10 ton, ini kalau cuma 2 ton dengan tenaga kerja yang sebegitu banyak kan pasti buat apa gitu kan ya. Orang biasanya misalkan satu PT itu ngerjain 10 ton bahan baku, ini cuma ngerjain 2 ton, berarti cuma hanya beberapa para pekerja gitu kan yang kerja, sebagian kan jadinya nggak kerja gitu, maka itu bisa terjadi PHK juga gitu, bikin mereka tuh di PHK gitu karena sumber dayanya terbatas gitu, bahan bakunya nggak ada gitu, jadi apa yang mau mereka produksi gitu, sedangkan sumber dayanya sendiri atau bahan bakunya itu tidak tersedia gitu. Terus bisnis perlu efisien dalam pengelolaan sumber daya dan mencari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada persaingan yang ketat. Pertumbuhan teknologi membuka peluang baru, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan bisnis. Harus mampu mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Kayak PT Yamaha Musik yang tutup abis itu pindah ke Jepang gitu kan, mungkin dia nggak bisa bersaing gitu ya. Di sini banyak pesaingnya, alat-alat musik sekarang kan udah canggih, terus harganya murah-murah juga. Jadi PT tersebut itu kayak PT Yamaha Musik itu nggak bisa gitu bersaing sama perusahaan-perusahaan lain. Yang kita tahu kan Yamaha Musik itu produksi alat musiknya bagus-bagus ya, dari alat-alat yang bahan-bahannya juga bagus gitu, yang premium juga bahan-bahannya dan kuat juga gitu kan, tahan lama juga gitu. Tapi juga nggak luput dari harganya yang pricey gitu, agak lebih mahal mungkin dari alat-alat musik merek lain gitu. Jadi tapi merek lain tuh sekarang tuh udah pinter-pinter gitu, para pengelola alat musik sekarang kan udah jauh lebih bisa gitu ya. Maksudnya banyak juga alat musik yang
belum ada brandnya, belum seterkenal Yamaha itu. Sekarang tuh memproduksi alat musik yang bahannya bagus, bahannya kuat, tahan lama, tapi harganya tuh murah gitu. Jadi tuh mungkin PT Yamaha Musik itu kalah di persaingan yang seperti itu gitu. Mungkin menurut saya juga seperti itu. Terus ada perubahan teknologi, perkembangan teknologi yang cepat memerlukan bisnis untuk terus mengikuti tren dan mengadopsi solusi teknologi terbaru. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi mungkin tertinggal dan kehilangan daya saing. Nah, jadi tuh kalau PT-PT terkenal mungkin gak usah ya sampai mempromosikan ini barang saya nih bagus loh, kualitasnya bagus kalau udah punya nama gitu ya. Kecuali brand-brand baru gitu kan, itu kan biasanya mempromosikannya tuh kencang gitu ya, kayak undang ini gitu, suruh influencer buat nge-review nih gimana nih barangnya nih, gimana nih ininya nih gitu ya. Nah mungkin karena di situ juga tuh jadi tuh perusahaan tuh kehilangan daya saingnya gitu, mereka tertinggal, mereka nggak bisa bersaing juga gitu. Terus ada perubahan perilaku konsumen. Nah, konsumen semakin terhubung secara digital dan memiliki ekspektasi yang tinggi terkait pengalaman pembelian dan layanan pelanggan. Bisnis perlu memahami perubahan perilaku konsumen dan mengubah strategi pemasaran mereka sesuai dengan preferensi dan harapan konsumen. Nah, jadi tuh konsumen sekarang itu kan banyak mau ya. Jadi tuh ada konsumen yang maunya barangnya bagus, maunya bahannya bagus, tapi maunya murah gitu. Tuh kadang tuh para pebisnis tuh gimana nih caranya biar konsumen tuh tertarik gitu, ini bahannya bagus loh, ini premium loh bahannya, tapi harganya tuh murah, ini bisa bersaing sama brand-brand luar gitu, brand-brand ternama gitu. Nah di sini juga mungkin PT-PT tersebut itu bisa tutup tuh karena konsumennya tuh kurang gitu, peminatnya tuh kurang gitu, seperti itu. Terus gimana sih strategi menghadapi tantangan bisnis gitu? Harus bangun tim yang kuat, ikuti tren terkini, identifikasi peluang bisnis, penerapan inovasi, manajemen resiko yang efektif, optimalkan penggunaan teknologi, evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Nah mungkin PT-PT tersebut itu mengalami penurunan produksi atau sampai kebangkrutan gitu tuh, sampai tutup gitu PT-nya tuh, mungkin mereka kurang mengevaluasi atau kurang menyesuaikan sesuaikan secara berkala. Maksudnya tuh mereka mungkin nggak